kenapa sih masyarakat Padang Panjang ini wajib membayar pajak? Apa keuntungannya bagi masyarakat sendiri, Pak? Negara dalam menjalankan pemerintahannya untuk pembangunannya itu perlu dana. Nah, dana itu salah satunya adalah dari perpajakan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, sampaikanlah seperti Anda dengan baik dan benar. Lebih awal, lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pemirsa Padang Panjang TV, jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya Miss Julai. Pemirsa Padang Panjang TV pasti pernah bertanya, mengapa kita harus membayar pajak? Apa untungnya kita membayar pajak? Kemana pajak yang kita bayarkan itu? Dan bahkan setiap wajib pajak pun harus melaporkan SPT tahunannya. Untuk informasi lebih lanjut tentang perpajakan dan tentang SPT tahunan ini, telah hadir di studio podcast Kominfo Corner Bapak Kepala KP2KP Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Padang Panjang, Bapak Nasrul Effendi SHMH. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Iya. Meskipun di Padang Panjang mendung-mendung, tapi Bapak tetap sehat ya? Iya, saya senang di Padang Panjang. Segar. Udaranya sejuk, Iya. orangnya ramah. Kulinernya Pak? Apalagi kulinernya. Oh my god, itu pemirsa, Bapak aja udah mengakui kuliner Padang Panjang. Baiklah Bapak. Bapak kan Kepala KP2KP Kota Padang Panjang nih ya. Udah berapa lama Pak bertugas di KP2KP Padang Panjang? Sejak Oktober ya, sudah Oktober? hampir 5 tahun, Udah 5 bulan ya. 5 bulan, Oktober Iya. 2020 kemarin. Iya. Itu mungkin Bapak bisa menjelaskanlah sedikit, kenapa sih masyarakat Padang Panjang ini wajib membayar pajak? Apa keuntungannya bagi masyarakat sendiri Pak? Ya begini ya, kita misalkan dalam satu keluarga aja, ada orang tua, ada istri, ada anak. Nah itu untuk menghidupi keluarga itu perlu biaya atau dana gitu ya. Misalnya mau bikin rumah, ya uang sekolah misalnya, dan sebagainya, itu perlu dana. Nah begitu juga negara. Negara dalam menjalankan pemerintahannya untuk pembangunannya itu perlu dana. Nah dana itu salah satunya adalah dari perpajakan. Sumber dananya dari Sumber perpajakan. dananya salah satunya ya. Salah satunya. Bisa juga kita dengan pinjaman atau Iya. bantuan dari luar negeri ya. Tapi pajak ini sangat penting karena lebih kurang 80% itu penerimaan kita bersumber dari pajak. Jadi memang peran wajib pajak sangat dibutuhkan sekali oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Oh seperti itu pembangunan Pak ya. Iya. Berarti yang di masyarakat kini nikmati adalah dari hasil pajak sendiri. Pajak, iya. Sebagian dari pajak seperti itu Pak ya. Iya. Bahkan nih Pak, katanya kalau sudah wajib pajak harus juga nih melaporkan. Ribet nggak sih Pak? Apa memang ada laporan tahunan seperti itu Pak dari seorang wajib pajak? Iya, nah memang kita selaku wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pendapatan kita selama 1 tahun ya. Jadi yang namanya nanti ada namanya SPT tahunan. Nah itu merupakan pelaporan kita yang isinya adalah pendapatan kita, kemudian juga harta kita, kemudian juga kewajiban kita perpajakannya. Nah itulah yang dilakukan dalam SPT tahunan. Nah itu diwajibkan bagi semua wajib pajak. Apakah itu seperti badan hukum, PT, CP, orang pribadi, ASN, pejabat negara, semuanya wajib untuk menyampaikan SPT-nya. Ribet nggak sih Pak? Wah sekarang nggak ada yang ribet Bu, sekarang sudah canggih semua ya. Jadi kita sekarang juga bisa e-filing, di mana-mana Bapak Ibu semua masyarakat wajib pajak bisa melaporkannya. Di mana aja? Mungkin bisa di rumah, di kantor, atau bahkan kalau kreasi pun dimanapun bisa dilaporkan. Oh online Pak ya? Online semua, iya. Untuk wajib pajak ini Pak, kenapa SPT itu harus dilaporkan? Sementara kan wajib pajak itu mereka sudah memberikan laporan pajaknya itu setiap bulannya ada yang dilaporkan ke pajak kan Pak ya? Kok ini harus ada lagi yang laporan tahunan seperti ini Pak? Iya memang ya, tadi kan dikatakan bahwa memang kita sudah melakukan pembayaran setiap bulan, mungkin ada juga yang dipotong oleh pihak-pihak lain ya. Nah itu SPT tahun adalah bagaimana kita menghitung seluruh penghasilan kita selama 1 tahun. Supaya bisa kita hitung yang realnya berapa. Iya. Ya, misalnya juga ada dipotong oleh bendahara pemerintah mungkin, atau kita juga punya usaha di luar.
Nah itu nanti digabung di SPT itu penghasilannya. Nah tadi saya katakan itulah digambarkan di sana itu merupakan kegiatan kita atau penghasilan dalam 1 tahun. Dan itu memang undang-undang diwajibkan untuk melaporkannya. Selesai itu. Kalau untuk ASN kan Pak oke tuh, mereka Iya. sudah tertata rapi berapa masukan, berapa uang pinjaman seperti itu. Iya. Kalau untuk swasta sendiri bagaimana Kak, Pak? Untuk UMKM kan ada juga wajib pajak. Bagaimana tolak ukurnya apa yang menjadi SPT ini Pak? Nah kan begini ya, jadi pada dasarnya undang-undang kita itu menganut yang namanya perpajakan itu self assessment namanya. Jadi pendapatan kita itu kita sendiri yang melaporkannya, kita yang tahu, kita yang hitung, kita store ya. Kemudian kita laporkan sendiri gitu. Jadi dalam hal ini kantor pajak hanya mengawasin aja. Jadi yang aktif itu adalah si wajib pajak tadi. Nah, memang ada nanti kita lakukan mungkin pemeriksaan ya. Iya. Nah, itu sifatnya kalau memang ada sesuatu yang kita anggap mungkin perlu diperiksa. Tapi kalau enggak, kalau wajib pajak sudah patuh, sudah lapor semua penghasilannya, semua biaya dia aku yang benar gitu kan. Nah, biasanya kita nggak hitung lagi karena sudah wajib pajak sudah sadar apa yang mereka jadi kewajiban mereka. Gitu. Ada nggak Pak wajib pajak ini dalam bulanannya mengaku tidak punya penghasilan, kemudian dia tidak melaporkan sehingga di SPT tahunannya tidak 12 bulan. Ada nggak kejadian seperti ini Pak? Kalau perhitungan pajak sebenarnya akumulasi ya, tidak ada bulanan ya. Oh, akumulasi ya. Jadi mungkin seperti misalnya ada di sini kuliner misalnya kan. Iya. Nah, itu kalau memang dia bulan ini ada pendapatannya mungkin 10 juta. Kita potong pajaknya 0,5% misalnya kan. Nah, kemudian bulan depan dia nggak usaha misalnya kan. Jadi Iya, bulan tutup misalnya atau mungkin COVID misalkan. Nah, mereka itu nggak dikenakan waktu itu. Tapi setelah hitungnya tetap 1 tahun gitu ya. Akumulasinya 1 Akumulasi, tahun, ya. seperti itu. Sasaran-sasarannya tadi kan Pak ya, ada pengusaha juga, ada ASN, kemudian yang swasta. Kalau untuk yang swasta nih, kalau ASN oke nih, mereka kan ada di kantor, Iya. ada memiliki fasilitas lengkap. Kalau swasta bagaimana Pak? Apa upaya dari KP2KP sendiri untuk meningkatkan gairah wajib pajak ini segera lapor SPT? Baik, kalau memang wajib pajaknya bagaimana gairahnya timbul itu sebenarnya ya harus kita berikan tanpa henti-hentinya penyuluhan pada mereka. Salah satunya apa itu fungsi pajak, peran pajak, manfaatnya bagi mereka apa. Nah, kita juga mengadakan sosialisasi. Kemudian juga di mana-mana kita pasang pamflet atau spanduk-spanduk yang bersifat himbauan, pemberitahuan. Kita juga bisa melakukan SMS blast namanya. Kemudian juga kita beliau lewat emailnya kita beri pesan mengingatkan pada mereka tentang kewajiban-kewajiban Kirim email mereka. lah ya. Iya. Kalau untuk meningkatkan gairah mereka untuk saya wajib bayar SPT nih, saya wajib melaporkan SPT nih, itu lagi upaya-upayanya Pak yang ditampakkan dari pihak pajak Pak. Kalau kita itu manfaatnya bagi kita apa? Memang pajak itu secara langsung bagi pribadi nggak kelihatan ya, tetapi kita bisa lihat dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Misalnya di rumah sakit, di pendidikan misalnya kan, kemudian juga bagaimana tentara kita bisa sejahtera gitu kan. Nah, jadi sifatnya memang bayar itu nggak dapat langsung ya. Iya. Untuk program dari KP2KP sendiri ada katanya program door to door. Itu programnya seperti apa itu Pak? Ya sifatnya kita bagaimana wajib pajak itu bisa mengerti tentang hak dan kewajibannya. Terutama bagaimana mereka bisa menyampaikan SPT-nya sebelum 31 Maret ini untuk orang pribadi. Limitnya 31 Maret 2021. Iya. Nah, kita memang datang ke instansi pemerintah dan itu sudah kita laksanakan semuanya di Kota Padang Panjang. Sejauh ini udah seluruh OPD udah 100% SPT lapor. Sudah. Udah 100% ya. Iya. Berarti lumayan mantap juga nih Pak ya, Iya, programnya Pak ya, sangat bermanfaat. Untuk yang swasta sendiri Pak, SPT untuk Kota Padang Panjang gimana? Kalau swasta kita saat ini sifatnya masih koordinasi Bu, karena batas mereka juga masih tanggal 30 April nanti. Oh jadi berbeda. Berbeda ya. Antara ASN sama SPT yang swasta, non ASN. Betul. Oh seperti itu. Tuh pemirsa, yang pengusaha wajib SPT tahunan ya sampai tanggal 30 April 2021. Upaya-upaya tadi sudah nih Pak. Kalau persentase sadar pajak untuk warga Padang Panjang sendiri gimana nih Pak? Selama 5 bulan Bapak mengabdi nih di Kota Padang Panjang.
Oh ya, kalau kita lihat itu masih rendah, tapi sudah mulai meningkat ya. Nah, ada perkembangannya sekarang dari sekitar 16.000 wajib pajak sudah ada sekitar 4.000 yang sudah melapor kewajibannya. Oh, lumayan juga Iya, Pak ya. Tapi itu tetap diupayakan Pak ya supaya tetap iya. wajib pajaknya rajin bayar pajak Iya. seperti itu. Baik Bapak, ada pertanyaan sedikit nih. Kota Padang Panjang kan memiliki perda dilarang merokok, tidak Iya. merokok. Itu sampai ke pajak-pajak rokok pun kan nggak ada masuk ke Kota Padang Panjang. Itu berpengaruh sekali nggak Pak bagi pendapatan pajaknya itu Pak dengan tidak adanya iklan rokok di Kota Padang Panjang? Ya kalau bagi Padang Panjang mungkin nggak dampak ya, tapi seluruh Indonesia itu ada pajaknya. Tetap ada pajak rokoknya dan menikmati kita semua sebenarnya. Tapi Bapak mendukung kan dengan perda tidak ada iklan rokok di Kota Padang Panjang? Secara pribadi saya senang Bu, karena saya juga nggak merokok gitu Oh, ya. seperti itu. Jadi nggak merokok ya senang. Masa Bapak tidak merokok? Penampilan Bapak ini gondrong loh. Gondrong biasanya identik dengan rokok. Ya itu mungkin dulu merokok, sekarang nggak lagi. Oh, udah tobat. Bapak gondrong. Bapak mungkin, ini ke pribadi Bapak nih. Ya. Bapak mungkin suka rock and roll kah? Kalau senang ya, tapi ya biasa-biasa aja gitu. Oh, biasa-biasa aja. Iya. Bapak lebih suka musik apa nih? Saya kalau senangnya musik pop gitu ya. Musik pop, Iya. iya. Oh, jadi pemirsa, Bapak ini kita ajak ngobrol santai, karena beliau mikirin pajak setiap hari sampai nggak sempat potong rambut. Ternyata tidak Pak ya, bukan nggak Enggak sempat juga, potong ya. rambut. Memang stylenya kayak gitu, iya kan Pak? Ya kita kan punya identitas sendiri masing-masing Iya. ya. Jadi bisa beda dengan orang, mungkin satu itu caranya kemungkinan ya. Sangat menarik sekali loh Pak. Terakhir nih Pak, Iya. apa sih harapan Bapak kepada masyarakat Padang Panjang tentang membayar pajak, wajib pajak, dan melaporkan SPT tahunannya? Ya harapan kita, saya semoga masyarakat wajib pajak Padang Panjang bisa menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu dan isilah dengan benar. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, sampaikanlah SPT Anda dengan baik dan benar. Lebih awal, lebih nyaman. Lebih awal, lebih nyaman, ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak telah menyampaikan informasi menarik sekali tentang pajak dan SPT tahunan ini. Terima kasih telah hadir juga di studio Kominfo Corner di sela-sela waktu Bapak yang sibuk. Baiklah pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi informasi menarik tentang perpajakan dan SPT tahunan. Pemirsa Padang Panjang TV jangan sampai telat melaporkan SPT tahunannya sebelum tanggal 31 Maret 2021. Demikian informasi kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, tetap terapkan protokol kesehatan. Saya Miss Julai beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.